kamu sudah 6 tahun di Gontor 7, silakanlah. Kamu sudah bahasa Arab oke, mahfuzatnya hafal, Qurannya mantap, silakanlah bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata afsahal lughat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Wa qala fi haditsin akhar, laisa minna man la yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Al-Mukarram wal-Muhtaram Fadilatul Allamah Al-Syekh Kiai Hasan Abdullah Sahab, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Amal Fatullah, Fadilatul Syekh Kiai Akrim Hafizahullah, wa Naib Mudir Ma'had Darussalam Gontor As-Sabi, Fadilatul Kiai Ma'ruf Majalisil Asatidah Al-Talibat. Yasurruni an akuna ma'akum fi hadhihi al-munasabah as-sa'idah wan nafisah wan nadirah fi nafs al-waqt fi ijtima' al-ilm wal ulama ma'al alladhina fi uqulihinna al-ilm wal 'amal fi nafs al-waqt. Asa yakuna hadha al-liqa' liqa'an tayyiban mubarakan maktuban fi safahati hasanatina yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tashilan li wa tafhiman lakum sa'atakallamu bil lughatil Indonesia. Kesempatan yang luar biasa, saya diberikan informasi Ustaz Abdul Somad menyampaikan tausiah sebelum hari ke-6 Ramadan. Jadi setelah saya lihat-lihat, besok full, hari Sabtu makin full, hari Jumat, hari Ahad lebih full. Jadi saya hanya ada pilihan hari ini. Mohon maaf Kiai, saya bisanya besok insya Allah, alhamdulillah bisa kemari. Tadi malam saya jadwal di masjid. Mohon maaf saya tidak pakai sepatu karena saya dari tadi malam tidak pulang, menginap di Rimbo Panjang langsung kemari. Sepatu saya tinggal di Pekanbaru. Saya kalau ke masjid memang pakai sendal karena kalau hilang tidak terlalu kecewa. Bukan saya tidak menghormati Gontor 7. Semuanya mesti dijelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Menyiapkan wanita sholihah. Menyiapkan tak perlu lagi kita terjemahkan. Menyiapkan, a'adda, yu'iddu, i'dad. Menyiapkan. At-ta'amu jahiz Ustaz, makanan sudah siap, berarti memang sudah disiapkan. Jahaza yujahizu, menyiapkan. Tajhiz, tajhizul janazah, menyiapkan jenazah, artinya ready, sudah siap. Lalu kemudian wanita pun banyak orang menyebut wanita itu katanya wanito, waninoto, berani dia untuk menata sesuatu. Kenapa begitu indahnya pentas kita ini karena ditata oleh wanita. Makanya sekarang banyak laki-laki pun ingin jadi wanita, menata busana, tata boga, yang tukang masak. Enak sekali masakannya, wow, amazing. Mana yang masak? Keluar bekumis. Karena wanita itu Masya Allah luar biasa. Suatu ketika Nabi Adam sedang berada di surga. Dia melihat di atas pokok kayu
ada sepasang burung merpati sedang bercengkrama. Lalu kemudian Nabi Adam berkata dalam hati, oh ternyata surga begitu indah, tidak indah kalau sendirian. Itulah muncul ide untuk menciptakan perempuan. Nggak ada loh, nggak rame guys. Wanita membuat dunia ini menjadi ramai dan indah. Menyiapkan wanita solehah. Solehah, makna solehah yang pertama banyak sekali. Solehah pertama padanan katanya adalah salimah. Salimah sudah menjadi bahasa Indonesia selamat. Pindah ke Jawa jadi selamat. Makanya kita diundang untuk kalau ada orang punya rumah baru diundang. Ustadz dari mana? Selamatan. Supaya rumahnya itu selamat-selamat. Makanya doa yang selalu dibaca juga doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Dan bahkan katanya orang barat yang pertama sampai ke bulan itu juga berdua dengan selamat. Neil Armstrong sudah sampai ke bulan dengan selamat. Asal katanya salimah. Salimah artinya selamat dari segala aib dan cacat. Makanya Allah Ta'ala itu juga disebut maha selamat. Makanya di antara Asmaul Husna, Allahumma antas salam. Dan kita pun selamat, keselamatan itu juga datang dari Allah. Wa minka salam. Dan keselamatan itu akan kembali kepada Allah. Wa ilaika ya'udus salam. Dan kita mau hidup ini selamat, jangan ada malapetaka, bencana, musibah. Fahayyina rabbana bisalam. Dan kita ingin masuk ke tempat yang tidak ada hiruk pikuk, tidak ada musibah, tidak ada sakit, tidak ada lapar, tidak ada cekcok, tidak ada permusuhan. Wa adkhilnal jannata Darussalam. Tempat yang penuh dengan keselamatan adalah Darussalam, Gontor Ponorogo. Bolak-balik orang mau minta masuk Darussalam, Darussalam, Darussalam. Mudah aja, daftar. Lulus. Sudah di mana sekarang? Alhamdulillah, di Darussalam. Gontor 7. Tidak perlu diiklankan. Santrinya udah berlebih-lebih. Maka makna solihah yang pertama adalah solihah, solaha, soluha. Dalam hadis dua, solaha dengan soluha. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza solahat solahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dalam riwayat yang kedua, cara membacanya soluhan. Jadi kalau nanti ada ustadz-ustazah ceramah, idza soluhan, salah. Yang benar adalah solahan. Ente kurang piknik katanya. Bacanya cuma satu kitab. Kalau satu kitab memang solahan. Tapi kalau dua, soluhan. Idza solahat, kalau dia baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Selamat. Yang dimaksud dalam hadis itu adalah al-mudghah. Di situ disebut segumpal. Mudghah diambil dari kata madagha yamdaghu, artinya mengunyah. Karena orang paling banyak makan itu segumpal, atau kata orang di sini sekepal, sekunyah. Inilah dia. Paling banyak orang makan sekepal. Allahumma laka suntu wa bika amantu. Jangan dibaca sekarang. Nanti air liurnya menetes, makanannya lama, masih lama. Maka kalau sudah dia menjadi baik, yang lain ikut menjadi baik. Solahat, soluhat. Jantungnya baik, otaknya baik, darahnya mengalir dengan baik, maka dia pun menjadi baik. Maka solaha, soluha adalah padanannya salimah. Jadi kalau dikatakan menyiapkan wanita yang solihah, berarti perempuan yang salimah, selamat. Apanya selamat? Yang pertama, selamat otaknya, akalnya, pikirannya dari segala yang merusak. Liberalisme, sekularisme, komunisme, ateisme. Liberal. Ada patung di Amerika namanya patung Liberty. Dari kata liberty inilah liberal.
Dia hidup bebas, tidak mau diikat dengan ikatan apapun. Kenapa kamu nggak menutup rambutmu? Itu kan ikatan agama. Mengapa kita harus mengikat diri kita dengan agama? Kita bebas sebebas-bebasnya. Maka dalam Islam, orang tidak hurriyah mutlaqah, tapi orang hurriyah muqayyadah. Hurriyah bebas, freedom, liberty, tapi dia muqayyadah, tetap diikat dengan ikatan-ikatan tertentu. Sekarang banyak orang hidup tidak mau dengan ikatan. Saya terlahir bebas apa adanya. Sebagaimana saya terlahir tanpa busana, saya pun bebas jalan nggak pakai apa-apa. Kalau kau mau bebas jalan nggak pakai baju, ikutlah kau mazhab orang gila. Ada seorang perempuan dari Yaman dapat Nobel penghargaan internasional di Amerika. Sampai di sana dia dilecehkan. Apa kata orang Amerika? Semakin hebat peradaban, semakin minim cara berpakaian. Maka kamu yang datang dari Yaman menutup rambutmu, menutup badanmu, menutup kakimu, menutup auratmu, berarti kau orang primitif. Dia nggak marah. Orang yang salim, selamat, dia tidak ngamuk-ngamuk, dia senyum aja. Setelah habis mereka ngoceh, baru dia jawab. Kalaulah dengan semakin terbuka berarti semakin berperadaban, maka monyetlah yang paling berperadaban. Karena monyet yang paling terbuka, hanya monyet sirkus yang pakai baju. Maka peradaban diukur dengan akhlak. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, fa inhum dhahabat fa akhlaquhum dhahab. Ustaz kok hafal? Ada tulisannya. Itu enaknya ceramah di kantor 7. Bahan-bahan udah siap kanan kiri. Nah, maka yang pertama adalah dia mesti bebas dari pemikiran liberalisme. Perempuan dalam Islam tidak dikekang, dia bebas mau beraktivitas, mau berkreasi, silakan. Ada seorang perempuan namanya Asma, pakai alif, Asma. Kalau nggak pakai alif, sesak napas. Asma di luar rumah menjunjung makanan onta dan kambing. Lalu Nabi melihat Asma, Nabi mengantar Asma pulang. Seandainya Nabi marah, Nabi mengatakan, hai Asma, kenapa kau mencari makanan onta dan kambing? Jangan. Maka berarti larangan, an-nahyu lit-tahrim dalam kaedah usul fiqih. Al-amru lil wujuh, perintah mengandung makna wajib, larangan mengandung makna haram. Tapi Nabi justru menemani Asma. Asma itu anak Abu Bakar, saudara Aisyah, masih keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka sesungguhnya perempuan boleh beraktivitas. Dari hadis Asma membawa makanan onta kambing di luar rumah, inilah yang dijadikan dalil ulama, perempuan boleh bekerja di luar rumah dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Habis waktu. Syaratnya apa? Syaratnya perempuan boleh keluar kerja di luar rumah. Yang pertama adalah izin suami. Dan suami yang memberikan izin itu juga dengan penuh ketulusan. Karena banyak juga sekarang suami-suami memberi izin istrinya bekerja dengan penuh keterpaksaan. Mas, aku mau kerja. Kalau kamu nggak izinkan, saya khawatir kalau begini keadaan suami nanti akan muncul namanya KPS, Komisi Perlindungan Suami. Saking banyaknya suami-suami yang tertekan di dunia ini. Maka dia dengan tulus ikhlas mengizinkan istrinya bekerja. Maka dia katakan, silakanlah kamu mau beraktivitas, aku tidak bisa mengekang kamu. Kamu sudah 6 tahun di Gontor 7. Silakanlah. Kamu sudah bahasa Arab oke, mahfuzatnya hafal, Qur'annya mantap. Silakanlah bekerja. Aku percaya dengan kamu. Maka izinnya ini menjadi syarat.
Makanya kata Nabi SAW, innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suami laki-laki itu jannatuki, bisa menjadi surgamu, wa naruki, dia juga bisa menjadi nerakamu. Tapi jangan mentang-mentang Nabi mengatakan surga pada laki-laki suami, lalu ketika menikah suami seenaknya saja berkata, oh my dear, come here. Langsung saja berkata, sejak aku menjadi suamimu tadi akad, maka seluruh kebun sawit yang dikasih bapakmu berpindah ke tangan. Karena surgamu di bawah tapak kaki. Ini pembodohan yang luar biasa. Jangan mau dibodoh-bodohi. Insya Allah alumni Gontor 7 tidak bisa dibodohi. Kenapa? Karena mereka sudah belajar fikih. Fikih ibadah, fikih muamalah. Mereka latihan perang. Tak tahu entah siapa yang mau ditembak. Jadi perempuan dalam Islam tidak dikekang dengan apapun. Berbeda dengan zaman dulu, sampai-sampai perempuan tidak boleh membaca kitab suci. Dalam Islam, perempuan malah dianjurkan membaca Al-Quran ketika sedang mengandung anak. Ada Pak Ustadz kitab agama yang melarang perempuan baca kitab suci? Baca sendiri. Nanti kalau saya sebutkan di sini, video ini akan ditonton di seluruh orang. Apalagi begitu nanti judulnya ceramah Ustadz di Gontor 7. Subscribe, like, and share. Jutaan penontonnya. Tidak semua yang menonton itu ingin mencari hidayah. Ada juga yang ingin mencari kesalahan-kesalahan. Abdul Somad, penodaan agama, penistaan agama. Saya tidak akan sebutkan karena santriwati Gontor 7 akan mencari itu. Ada agama yang melarang perempuan membaca kitab suci. Tapi di Gontor 7 perempuan justru hafal kitab suci Al-Quran. Bukan dilarang membaca, malah hafal dia kitab suci. Begitulah hebatnya. Dulu ketika saya sedang belajar di Maroko, tempat belajar itu namanya Darul Hadis. Dar artinya rumah, hadis artinya rumah hadis. Di antara nama dosen saya namanya Dr. Faridah Zamru. Kira-kira kalau Faridah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki Farid, muzakkar muannas. Enaknya orang Gontor 7, kalau dia menikah mau calon punya anak sedang hamil, dia sudah siapkan nama muzakkar muannas. Kalau kebetulan lahir laki-laki, Farid. Ternyata perempuan, ya Faridah. Selamat ya Pak Ustadz, kata Ibu Dokter SPOG, spesialis objin. Setelah melalui apa yang disebut dengan USG. Kenapa Bu? Anaknya perempuan. Alhamdulillah. Saya saudara laki-laki 2 orang. Saya laki-laki, adik saya laki-laki. Saya sangat ingin punya anak perempuan. Selamat Pak Ustadz. Begitu lahir digendong laki-laki. Saya sudah siapkan namanya. Kalau ketemu sama orang di Maroko, kef halak, Misyan. Misyan artinya baik. Maka saya siapkan namanya Misyana, perempuan yang baik. Begitu lahir laki-laki, ya tinggal buang tamar butok, Misyan. Kalau lahir lagi perempuan, Misyana. Gitu aja kok susah. Kenapa? Karena kita udah belajar nahwu sorof. Pada muzakkar ada muannas. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorob, nadorob, tadorob, tuma, dorob, tum, dorob, tidorob, tuma, dorob, tuna, dorob, tum, dorob. Nah, itu aja dibaca. Kalau pulang kampung nggak bisa ngapal doa. Mana tahu nanti pulang pas halal bihalal, diundang di kantor desa. Berikut ini pembacaan doa untuk mengambil kebarokahan majelis kita. Kebetulan ada alumni Gontor 7. Langsung baca. Kana Muhammadun na'iman fi rasulih wa sa'atu aslan wa laylu kullu zalamun wa bardun laysa fida ila sautul harik fisyari. Amin kata jamaah.
Lalu kemudian perempuan itu dia bebas beraktivitas, semi liberal, dia tidak dikekang dengan apapun. Jangan bayangkan perempuan dalam Islam hanya taunya cuman masak di dapur, lalu mengurus anak-anak, anak pertama, belum lagi hilang lelah anak pertama, baru anak pertama belajar jalan, adiknya muncul. Baru anak kedua merangkak, nggak lama muncul adiknya yang ketiga. Apa kabar? Ketemuan reunian. Sehat. Anakmu berapa? Tuh, satu baris kesebelasan. Kata Nabi SAW, tazawwajul al-walud, nikahilah perempuan al-walud, subur. Walud dari kata walad, walada. Walud melahirkan anak subur. Al-wadud dari kata wud, mawaddah. Anaknya banyak dan dia wadud, sayang dengan anaknya. Karena ada juga perempuan yang anaknya banyak tapi nggak sayang. Kalau pergi ke pasar, telinganya ditarik. Maka disuruh al-walud. Dari mana kita tahu perempuan itu walud? Dari keluarga-keluarganya. Ketika mau menikah, ibumu keluarganya berapa? 12. Bapakmu 21. Induknya 1, 3. Oh, ketahuan bahwa ini keturunan al-walud. Tapi kemudian al-wadud, penyayang. Maka dalam Islam perempuan tidak dikekang dengan apapun. Lalu setelah itu apa syaratnya perempuan boleh bekerja, beraktivitas? Tentu ini alumni-alumni nanti akan keluar. Ada yang tertarik masuk ke fakultas hukum, S1 SH, S2 MH, S3-nya PhD, doktor filosofi dari Leiden, Belanda. Setelah pulang membuka LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Tanah-tanah orang Riau yang digarap oleh perusahaan tidak jelas. Dapat izin HPH pembukaan hutan cuma 1000 hektar. Ternyata yang digarap 1 juta hektar. Ustaz Abdul Somad nggak bisa bela. Ustaz Abdul Somad cuma tahu hadis mu'allaq, mursal, munqati, maqtu'. Hadis dhaif, hadis hasan, hadis maudhu. Yang tahu ini siapa? Inilah dia alumni Gontor 7 yang doktor dalam bidang ilmu hukum dari Belanda. Mereka yang akan menjelaskan ini salah, ini gak sesuai perizinan. Dan orang tidak berani macam-macam dengan dia. Gak akan ada orang melawan politik, lawan hukum di pengadilan itu ngajak berantem. Kenapa? Dia perempuan. Dengan jilbabnya, disangka dengan jilbab, ketika dia datang masuk ke kantor pengadilan, yang lain-lain bisik, gimana pengacara lawan kita? Mama. Yang mana pengacaranya? Tuh, yang pakai jilbab, yang dari tadi baca Yasin. Iya, paling-paling ketemu di musola. Dia nggak tahu doktor hukum dari Leiden, Belanda. 2-3 kali pukul tumbang. Langsung pengacara perusahaan itu pusing, pulang ke rumah, naik asam urat, darah tinggi, gula darah, mati. Silakan anak-anakku kalian menjadi lawyer, menjadi pengacara, menjadi advokat. Advokat itu pengacara, bukan yang hijau-hijau pakai es. Ini kadang kalau bulan puasa ini cerita pengacara ingatnya pokat. Ustaz Somad, saya kalau udah siang bulan Ramadan nggak fokus, melihat mobil merah semangka. Lalu kemudian perempuan dalam Islam itu bebas bekerja, tapi pikirannya bersih dari liberalisme, liberal, tapi dia hidup bebas untuk memilih dia mau jadi apa. Anak-anak saya tidak saya paksa mesti jadi ustadz seperti saya. Saya tanya, kamu masuk pesantren, jangan sampai tak di pesantren. Tapi setelah pesantren kau bebas nak, mau jadi apa? Terserah kau mau jadi apa. Karena kami juga dulu begitu dididik oleh orang tua kami. Saya, adik saya, terserah. Ketika saya tamat, ditanya sama almarhumah emak, kau pilih 2, mau kuliah apa mau berbini? Kalau kau mau kuliah, terserah kemanapun kau akan kuantar. Kalau kau mau nikah, ku kasih kau sawit 2 hektar.
untuk modal. Habis itu kau carilah sendiri. Jangan sampai bini kau makan batu kerikil. Jadi ketika ada jamaah ini yang anaknya nggak mau sekolah, aduh Pak Ustadz, pusing saya, anak saya ini nggak mau sekolah. Oke, kalau gitu besok habis sholat Jumat jumpakan dengan saya. Di mana? Di rumah makan Bini Patamu, di samping Masjid Namiroh depan Mall SKA. Ada di situ namanya Bini Patamu. Makanlah kami di situ. Tapi itu bahaya, jangan nanti ibu-ibu telepon suaminya, abang sedang di mana? Makan. Di mana bang? Di Bini Patamu. Apa? Makanlah saya di situ. Pas sedang makan datanglah anaknya yang nggak mau sekolah itu. Datang. Saya pakai jurus almarhumah emak saya. Saya tanya dia, kau udah tamat? Iya Ustaz. Kau pilih dua. Mau kuliah atau mau berbini. Kalau kau kuliah, kami antar kemanapun kau pergi. Tapi kalau kau mau nikah, aku yang akan jadi saksinya. Gimana? Pilih mana? Pilih mana? Kuliah aja Pak Ustaz. Mau kuliah di mana? Saya mau kuliah di Politeknik Pak Ustaz. Saya tanya bapaknya, hah? Mau dia kuliah? Itulah Pak Ustaz, di rumah nggak mau dia gitu. Saya pakai jurus almarhumah. Jadi kalian liberal dalam hal apa? Pendidikan. Bahwa ada anak gontor 7 bisa kuliah di Al-Azhar Kairo, biasa. Ada anak gontor 7 mendapat beasiswa dari Al-Bait University Yordania, biasa. Tapi ketika ada anak gontor 7 melanjutkan, di mana si Anu sekarang? Oxford University. Di mana si Anu sekarang? Harvard University. Di mana si Anu sekarang? Cambridge University. Kalian liberal, tapi bukan pemikiran liberalisme. Kalian bebas untuk menentukan pilihan, tentu dengan izin orang tua karena belum punya suami. Setelah punya suami, maka izin suami. Lalu kemudian la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan lelaki yang tak mahram. 6 tahun kalian di sini dididik dengan yang mahram. Dulu keponakan saya pas mau salaman, nggak mau dia salaman sama saya. Ditanya kenapa? Nggak mahram. Ayahmu adikku, aku dengan ayahmu adik beradik kandung. Mak kami satu perut, kami satu darah. Kalau mati ayahmu kau nikah, aku jadi walinya. Saking kan dididik oleh neneknya almarhumah mak kami, nggak boleh salaman sama laki-laki. Gitu. Masih kecil waktu itu, masih SD, takut dia salaman sama saya. Jamaah yang udah ngaji pula langsung, Ustaz, di mana pengajian? Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum bimikhyatin min nar, ditusukkan kepalamu, tapak tanganmu, kulitmu, dagingmu, darahmu dengan jarum dari api neraka, khairun daripada min an yamussa yada mara'atin tamussa massa yamussu antamussa yada mara'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Dulu orang sembarangan aja gitu kan, salaman, gitu kan, salaman, datang salaman, datang Covid. So, pas ustadz yang melarang gak mau, pas kiai yang melarang gak mau, pas Covid melarang mau. Takut sama ustadz apa sama Covid? Sama Covid. Untung ada aku, kata Covid. Nah, jadi dia tidak akan mungkin berdua-duaan dengan laki-laki yang tak mahram. Nanti kalian setelah tamat kuliah, di kelas itu campur laki-laki perempuan. Kalau saya dosennya, ini kenapa kelas ini campur-campur dengan laki-laki perempuan? Laki-laki maju ke depan, perempuan belakang. Gitu saya kalau nyusun barisan dulu. Ada juga ustadz, dosen, dia susun 2, laki-laki di sini, perempuan di sini. Oh nggak bisa, karena nanti dia nulis matanya ke sana. Kalau saya nyusunnya, saya susun sop sholat, laki-laki ke depan, perempuan belakang. Perempuan kalau mau nengok laki-laki, tengoklah tengkuknya.
Dan yang perempuan, laki-laki tidak bisa menengok perempuan. Anak-anakku, kalian tidak usah ragu kalau kebetulan mata saya ini udah tua. Mata saya ini rabun, tak jelas nampak. Ini tak bisa saya bedakan mana yang tua, mana yang sama aja semua. Lalu kemudian yang ketiga, dia diajarkan, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Allah tidak pernah memanggil ya Muhammad. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya Isa bin Maryam. Tapi kalau untuk Muhammad tak pernah dia katakan ya Muhammad. Selalu dia pakai dua. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampai-sampai Allah pun beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad itu disuruh Allah, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin alaihinna yudnina alaihinna min jalabibihin. Jalabib, jilbab, kain yang menutup dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Namanya jilbab, jamaknya jalabi. Lalu kemudian ditutuplah itu sampai ke bawah. Ketika dulu orang kafir musyrik jahiliyah itu jilbabnya panjang, tapi maaf lehernya kelihatan dan betisnya kelihatan. Maka disuruh yudnina, adna, yudnina, turunkan. Yang di sini turunkan sehingga leher tertutup, yang di kaki turunkan sehingga tertutup sampai ke bawah. Maka disebut dengan yudnina, turun ke bawah. Susah untuk membiasakan pakai hijab jilbab ini kalau tidak terbiasa. Tapi di Gontor 7 dia sudah alah bisa karena biasa. Pagi, petang, siang, malam. Orang kalau tidak terbiasa bentar-bentar kan ada. Bentar-bentar kan ada. Kenapa? Gatal. Karena jilbabnya kutu. Semua resiko yang diterima itu ada price, ada harganya, ada bayarannya. Al jaza' ala qadril amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Amalnya berat, maka amal berat ini insya Allah. Dan itu semua untuk kebaikan kita bersama. Pergi ke pasar pagi Arengka, dekat flyover, turun ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan. Jangan masuk karena itu airport. Berhenti di pasar pagi Arengka. Nampaklah apel di tepi jalan. Kering, keriput, karena kena panas. Pagi, petang, siang, malam kena panas. Orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit gak mau beli itu. Dia akan cari apel yang dibungkus plastik, diletakkan di dalam etalase kaca, dikunci. Kacanya dalam mall, mallnya dikunci. Security-nya 100 orang. Ngelihat aja ditangkap. Lihat lama-lama, mau beli Pak? Enggak, udah 2 menit saya hitung, pergi sana. Itu yang akan dicari orang. Apel, buah-buahan, anggur saja dicari yang tertutup, yang rapi, bersih. Masa manusia kita cari yang terbuka? Kamu kenapa nggak pakai hijab? Kenapa nggak nutup kepala? Yang penting nutup hatinya. Kepala nggak apa-apa terbuka. Saya khawatir kalau jawabanmu begitu, nanti kau jumpa orang gila di jalan. Kenapa kau tak pakai celana? Yang penting hatinya pakai celana. Lebih keren orang gila lagi. Orang gila nggak kena COVID. Orang nggak gila kena COVID. Oleh sebab itu maka perempuan liberal dalam tanda kutip. Silakan kau mau bekerja, silakan beraktivitas sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Kamu gimana? Tertarik dengan kata-kata Ustaz Somad tadi mau jadi lawyer pengacara? Ah enggak. Terus kau mau jadi apa? Aku mau jadi desainer. Mantap. Desainer pakaian perempuan. Sekarang perempuan pakaiannya macam-macam. Saya kalau sudah diundang di luar kota tinggal di hotel, la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau diundang ke Gontor, tinggalnya di
penginapan Gontor, mes Gontor, aman kita. Ini ustadz pakai sorban, pakai peci, pakai sarung, masuk ke hotel, orang pakai pakaian yang belum selesai dijahit semua. Ada yang resleting salah pasang, ada yang kain kurang 3 meter. Asal kita nunduk aja, nunduk, lupa pula nengok lift nomor berapa, rupanya sampai di atas. Nah, siapalah yang bisa merasakan perempuan yang paling mengerti perempuan, yang paling mengerti perasaan pakaian yang paling disenangi perempuan? Ya perempuan. Maka kalian menjadi desainer. Ustaz Somad boleh nanya? Silakan. Apa hukumnya kalau istri saya mau melahirkan tapi dokternya laki-laki? Kau cari dulu dokter perempuan, kau serahkan istrimu ke dokter perempuan. Tapi dokter perempuan daftarnya sudah penuh, antriannya sampai 5 bulan ke depan. Anak saya lahirnya besok Pak Ustaz. Pilihannya 2. Kalau sampai istrimu itu mati atau ke dokter laki-laki, pilih mana? Mati atau dokter laki-laki? Mati aja lah Pak Ustaz. Oh jangan. Boleh ke dokter laki-laki, karena ini darurat tingkat tinggi. Kenapa banyak pertanyaan jamaah tentang ini? Karena kurangnya dokter spesialis kandungan perempuan. Jadi mesti ada anak Gontor 7 yang jadi praktek dokter SPOG, spesialis obgyn kandungan. Datanglah melahirkan di sini, dijamin anak soleh solehah. Kenapa tidak soleh-soleha anaknya? Ketika ibu itu pemeriksaan, baru ketemu sudah dinasehatkan. Ibu akan menjadi tuntunan, Bu. Anak ibu akan lihat ibu. Supaya hati ibu tenang, maka ibu banyak-banyak baca Quran. Kalau hati ibu tenang, anaknya di dalam tenang. Tapi kalau ibu yang lompat-lompat, kacau, error, anak ibu nanti TikTok. Suami yang ikut mendampingi istrinya tenang. Coba kalau dokternya tidak alumni Gontor 7. Ibu, kalau supaya lebih tenang, itu sering-sering ke mall. Di mall nanti ibu akan merasa tenang sekali. Apalagi kalau belanja ini cincin, oh tenang. Kata suaminya, matilah. Kau yang tenang, aku yang pingsan gitu. Nah, ada tur di Moskow. Moskow ibu kota Rusia. Ada tur untuk melihat lukisan-lukisan yang cantik dipajang di tepi museum. Lalu kemudian selama di dalam itu diperdengarkan musik Beethoven dan Mozart, musik yang lembut-lembut. Tapi saya tidak boleh ikut tur itu, karena yang boleh ikut tur ibu-ibu hamil 5 bulan. Kenapa diajak perempuan yang hamil 5 bulan untuk melihat lukisan-lukisan diiringi dengan suara Mozart dan Beethoven? Supaya telinganya mendengar musik lembut, hati anaknya di dalam tenang, dan mata emaknya melihat kelembutan, kecantikan, keindahan, maka emaknya pun tenang. Karena kedua-duanya masuk ke dalam rahimnya. Inna sam'a wal basar. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alna sami'an basira. Anak di dalam sudah sami, sudah bisa mendengar, basir sudah melihat. Dia akan mendengar apa yang didengar oleh ibunya. Dia sudah melihat apa yang dilihat oleh ibunya. Apa yang dilihat ibunya? Bangkit dari kubur. Apa tak anaknya jadi hantu? Apa lagu yang didengar oleh ibunya? Pulang-pulang berbadan 2. Dari dalam rahim aja sudah dididiknya yang tidak-tidak. Tapi begitu dokter kandungannya alumni Gontor 7, dia nasihatkan, ibu banyak-banyak baca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ibu mesti banyak-banyak baca Ar-Rahman.
Tapi kata kiai, kata ustadz, bukan rumah saya katanya mesti banyak baca surat Yusuf. Ya nggak apa-apa juga. Habibur Rahman baca surat Yusuf. Kenapa disuruh baca surat Yusuf? Supaya anaknya kuat imannya seperti iman Nabi Yusuf. Diajak oleh Zulaikha, maaf, untuk melakukan perbuatan dosa, tidak mau. Apa kata dia? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan kiai nyuruh ibu hamil baca surat Yusuf. Tapi jamaah ini salah sangka. Begitu anak lahir, komplain, kemarin kiai nyuruh saya baca surat Yusuf, ini anaknya lahir kok enggak seperti Nabi Yusuf. Dibayangkannya anak ini akan lahir matanya biru, putih, rambut ikal, mancung. Kiai nggak marah, kiai senyum aja. Kenapa, kata kiai? Ini anak saya kok nggak ganteng udah baca surat Yusuf. Bojone di suaminya mana? Datanglah suaminya. Ya bodoh. Sama. Ya sama lah. Takkan mungkin suamimu hitam pendek pesek, lahir pula laki ganteng. Memang dihembus angin. Nah, oleh sebab itu kalian lewat spesialis kandungan itulah kalian bisa berdakwah. Kalau kalian jadi ustazah, ceramah, baik, bagus. Tapi yang datang ke masjid berapa orang? Tapi kalau orang-orang kaya itu, orang-orang kaya yang kalau belanja itu jarinya cuma 6. Ini berapa? Nggak pakai jilbab, rambutnya macam singa lapar. Tiba-tiba dia mau hamil. Pas sudah mengandung anak, pergi ke spesialis obgyn kandungan. Lewat ceramah kalian, itulah yang masuk. Ibu apa kabar, Bu? Sehat? Ibu mobilnya mahal ya? Oh, itu baru yang paling murah yang saya bawa. Nah gini, Bu, nanti ibu waktu melahirkan itu resikonya 2, Bu. Ibu insya Allah sehat, anaknya selamat. Yang kedua, ibu mati. Resikonya mati ya dok? Iya. Dan kalau kita ini mati, mesti kita bawa bekal. Kalau kita nanti tidak pakai hijab, kita akan dipaku-paku, dimartil-martil kepala kita nih, Bu. Terbuka pintu hidayah. Sampai dia pulang ke rumah mau tidur malam, terbayang dia dipaku-paku, dimartil-martil, ternyata dia dapat hidayah bukan dari ustazah ceramah di masjid yang didengarnya melalui mikrofon ke rumah. Dia dapat hidayah melalui dokter spesialis obgyn kandungan yang lulusan Gontor 7. Ustaz Abdul Somad yang sudah tua renta tahun 2041 dibawa ke rumah sakit umum Arifin Ahmad, didorong pakai kursi. Tiba-tiba ngantri panjang, turunlah dokter spesialis dari atas. Yang ini langsung naikkan ke atas. Heran, kenapa ini? Kenapa ini? Jangan tanya-tanya, naik aja. Langsung spesialis. Kenapa, Bu? Ustadz nggak ingat ya? Waktu dulu Ustadz ceramah ke Gontor 7 tahun 2021. Waktu itu Ustadz masih muda-mudanya lagi, bukan lisut macam sekarang. Saya waktu itu mau tamat Pak Ustadz, mendengar cerita Ustadz itulah memotivasi saya masuk ke fakultas kedokteran. Dan sekarang saya jadi dokter spesialis. Masuklah dia membawa jarum suntik ke ruang ICU. Hai guys. Belum disuntiknya udah sehat semua pasien. Melihat wajahnya, melihat bekas wudhunya. Jadi kalian liberal dalam tanda kutip, tapi kepala kalian selamat. Kenapa? Karena makna solihah, solaha, soluha adalah salimah. Salimah kepalanya. Kenapa mesti kepala? Karena dari kepala inilah semua akan bekerja. Kalau sampai tidak normal, darah menyembur dari jantung naik ke otak, bermasalah otak, maka itu yang disebut dengan stroke ringan. Setiap ketemu, setiap jumpa, kenapa bapak itu setiap saya jumpa senyum, setiap jumpa senyum? Dia kemarin kena stroke, lupa dia sama kau. Oh
begitu ternyata error dari dalam. Maka selalu saya katakan pikiran ini mesti kita jaga. Salimah. Adapun masalah badannya, kenapa Ustaz tadi pertama Ustaz buka ini dengan pikiran dulu? Karena masalah badan Gontor 7 tak usah diragukan lagi. Saya sudah dibawa masuk ke dalam melihat tempat ukuf. Bukan ukuf di Padang Arafah. Ukuf direbus dalam air panas dalam tempat salon Gontor 7. Ustaz Abu Somad untuk menghilangkan molekul-molekul yang menggumpal di daki, molekul yang menggumpal di ujung pori-pori itu nggak mempan hanya mandi pakai sampo pakai sabun, tapi ini ada kompor gas, ada air panas. Saya sangka untuk masak ayam. Rupanya uap mendidihnya itu disalurkan, ada tempat khusus. Dalam hati saya, kena saya sekali nih. Ini nampaknya dimasukkan mereka nih ke dalam. Rupanya nggak sampai hati mereka. Jadi kami hanya menonton saya. Nanti orang akan masuk ke dalam, ada bumbu-bumbunya. Setelah keluar nanti barulah dia akan nampak cahayanya. Wow, glowing. Itu ada. Jadi jangan saya kalian pikirkan di Gontor 7 nih mereka hanya belajar nahu, sharaf, mantik, balaghah, ma'ani, bayan, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, sejarah Islam, fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Enggak. Mereka juga di sini belajar tentang kecantikan. Lagi-lagi salimah, selamat akalnya, salimah, selamat badannya. Jadi jangan nanti setelah belajar Islam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kau kenapa tak mandi-mandi? Jadi ustazah masuk ke kelas, taik mata sebesar bakso. Mana murid mau busuk belajar? Tapi kalau dia tamat dari Gontor 7, karena dia sudah dibersih, sudah steril, salimah, selamat akalnya, liberalisme, komunisme, ateisme, segala macam pemikiran yang merusak, belum lagi pemikiran ahlul bid'ah, khawarij, mu'tazilah, qadariyah, jabariyah dan lain sebagainya. Karena mereka belajar al-milal, al-ahwa, wan nihal, perbandingan agama, bersih. Dia paham semua aliran-aliran sesat. Dia berpegang dengan pegangan ahlus sunnah wal jamaah. Ini sekarang aliran jabariyah juga merusak perempuan-perempuan kita. Dikirim dari kampung sekolah ke Pekanbaru, semester 1, semester 2, tahun 2, tahun 3, pulang ke rumah bukan bawa ijazah. Maaf beribu, maaf, pulang dalam keadaan hamil. Pas ditanya, kenapa kau mengkhianatiku, kata bapaknya. Sudah kukirim uang belanja, aku kasih motor, aku kasih duit untuk kuliah kos-kosan, bukannya pulang bawa ilmu, bawa ijazah. Kenapa terjadi begini? Ayah sabar, ini takdir ya. Ini jabariyah modern. Jabariyah ini ahlul bid'ah. Zaman Umar bin Khattab pun sudah ada aliran seperti ini. Ditangkap ya. Ketika ditangkap ditanya sama Umar, kenapa kau minum khamar? Takdir. Maka datanglah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, doktor dari Al-Azhar, orang Suriah, meninggal mati syahid. Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Nama kitabnya Al-Insan Musayyar Am Mukhayyar. Al-Insan Musayyar Am Mukhayyar. Sayyara yusayyiru, diperjalankan, nggak bisa milih. Mukhayyar, khayyara yukhayyiru, bisa memilih. Kita ini musayyar atau mukhayyar? Oke. Tadi saya dengar banyak mengatakan mukhayyar. Oke. Abdul Somad lahir di Pulau Sumatera sebagai orang Melayu. Mukhayyar atau musayyar? Tadi katanya mukhayyar. Ada masanya kita musayyar, ada masanya kita mukhayyar. Saya lahir di Sumatera sebagai orang Melayu tahun 77, itu adalah musayyar. Saya tidak bisa milih. Saya nggak bisa komplain, aku maunya lahirnya di Belgia. Nggak bisa. Ini musayyar.
tapi ada pilihan antara datang ke Gontor 7 atau tidak datang, antara minum khamar atau minum air zam-zam. Allah beri telinga, Allah beri mata, Allah beri hati dan pikiran, Allah beri kudrat, Allah beri iradat. Antara mengambil tisu atau tidak mengambil tisu, mukhayyar atau musayyar? Mukhayyar. Allah kasih saya kudrat, tenaga. Allah kasih saya iradat, kemauan. Ada kudrat tapi tak ada iradat, nggak jadi tisunya diambil. Ada iradat tapi tak ada kudrat, tak bisa juga, tangan tak bergerak. Ada kudrat, ada iradat, jadi. Kenapa kau salahkan Allah Subhanahu wa taala? Ini dalilnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Yang menciptakan matamu siapa? Allah. Yang menciptakan telingamu siapa? Allah. Yang menciptakan otakmu, hatimu, pikiranmu siapa? Allah. Yang memberikan kudrat iradat siapa? Allah. Tapi Allah berikan engkau kemauan. Itu yang disebut oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, namanya adalah al-ikhtiyar, keinginan, kemauan. Allah beri kau dua jalan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua jalan, silakan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatillah ulaika ashabun nar. Saya memang kaki saya sebelah di surga Pak Ustaz, tapi yang sebelah lagi saya biarkan di neraka. Enggak bisa. Kau diberikan Allah Ta'ala pilihan. Ketika pilihanmu benar, ini sekarang sedang merusak anak-anak kita. Orang tuanya tak bisa menjawab. Pemikiran-pemikiran dari yang modern, liberalisme, sekularisme, ateisme, yang lama-lama pula Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Maka di Gontor 7 diajarkan tetap berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Salimah. Soluha, solaha, salima. Salimat al-uqul, salimat al-qulub. Hatinya selamat dari hasad, dengki, busuk hati. Busuk hati itu sakit liver ya Pak Ustaz? Bukan. Jantung koroner? Tidak. Karena masalah hasad, dengki sampai hari ini belum ada dokter spesialisnya. Saya pergi ke rumah sakit, saya tak sebut nama rumah sakitnya. Nanti kalau saya sebut jadi iklan gratis, sementara dia belum ada ngasih apa-apa untuk dakwah. Daftar dokter 2 meter ke bawah, 4 meter ke samping. Nomor handphone, tempat praktek, jam, SPOT, spesialis ortopedi tulang belakang. Mahir ternyata. Ada tulang belakang, ada tulang kaki, ada tulang kepala. Spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Sejalur ternyata. Patutlah waktu batuk gatal di telinga. Rupanya telinga, hidung, mana hidung? Hidung, tenggorokan. Sejalan dia ternyata. SPOG, spesialis objin kandungan. Tapi tak ada di situ saya baca spesialis masalah hati yang merindu. Tak ada. Inilah yang jadi masalah sekarang. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Tetangga rehab rumah, kumat darah tinggi. Tetangga beli mobil baru, naik jantung koroner. Di Gontor 7 mereka sudah diajarkan salima, hatinya bersih, hatinya bersih. Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih? Jilbabnya bersih. Apa yang ada di dalam, maka itulah yang menampakkan keluar. Kalau beda antara di dalam dengan di luar berarti munafik, bukan munaroh. Oh, jadi Ustaz kalau putih di luar, putih juga di dalam? Iya, kalau gitu Ustaz hitam di dalam hati. Kenapa? Peci Ustaz hitam. Maka ini kita jaga. Ada seorang sedang sholat sambil mengelus-elus jenggot. Datang sahabat bertanya, kira-kira orang itu khusyuk enggak ya? Kata Nabi, idza khasya'al qalbu la khasya'atil jawarih. Kalau khusyuk hatinya, pastilah anggota tubuhnya juga akan khusyuk insyaallah. Jadi pentingnya salam qalb, salimal qalb, salimat al-qulub.
Selamat, hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu tak ada gunanya mal, harta, wala banun, anak, illa man atallaha biqalbin salim. Datang menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih. Di sini kita dididik dengan hati yang bersih. 6 tahun, 1 kamar, 1 kelas, 1 pondok, tidak akan mungkin ada hasad. Saya rasakan itu sekarang. Saya pergi ke Aceh, yang jemput kawan-kawan saya waktu di pesantren, waktu di kuliah. Dia tengok saya. Sampai di airport, saya lihat dia. Sampai di hotel di bawah, dia juga. Lama-lama dia senyum. Wah, jangan-jangan homo ini. Takut pula saya. Siapa ini? Setelah tamu udah nggak ada, datang bawa kresek, ngasih hadiah. Wah, betul dugaan saya. Siapa ini? Ustadz Somad. Kita dulu satu pondok, satu asrama harapan, anak taksis tahun 93. Masya Allah, tabarakallah. Di mana sekarang? Angkatan udara. Pantasan dulu suka main layang-layang. Angkatan udara, bangga. Pergi pula saya ke Lampung. Tidak ada siapapun yang boleh masuk hotel ini. Ustadz di atas, kamar presiden suite. Presiden suite manis. Presiden suite, presiden yang manis. Nggak apa-apalah, naik di atas. Tiba-tiba ada orang mengetuk, sudah mau istirahat ngetuk. Ini sudah dikasih tahu nggak ada boleh orang naik. Kenapa ada yang naik? Begitu tengok, kamu siapa? Brimob. Polisi, lengkap semua atribut. Kenapa kamu bisa naik ke atas? Ada apa? Kita satu pondok dulu. Tidak ada hasad, tak ada dengki. Seandainya mereka hasad, dengki, tak akan mungkin mereka datang. Inilah yang dididik selama 6 tahun ini. Sama-sama, bersama. Maka kita tak boleh sepelekan kawan-kawan kita itu. Coba kalau saya dulu sepele sama yang Brimob itu. Apa tak ditembaknya kepala saya langsung? Kau Somad, kau yang sombong waktu kuliah dulu kan katanya. Tangkapnya, udah keluar semua kawan-kawan. Nah, ini mau kau katanya. Tapi karena kita berteman baik, pulang saya ke Pekanbaru, nampak ada enak, sup tunjang. Suka saya makanan suka yang berkuah-kuah. Jangan bayangkan sekarang, nanti menetes air liur. Singgahlah saya, lagi enak makan. Datang satu orang. Kita dulu satu sekolah, alhamdulillah kita ketemu sini. Ayo makan, silakan makan. Saya aja makan, nyantai takut. Ayo makan. Begitu selesai makan, biar saya yang bayar. Pas mau bayar, kata resepsionis, kata kasir, Pak, nggak usah dibayar. Siapa yang bayar? Itu tadi yang duduk sama bapak. Loh, nggak ada dia jalan kemari. Rumah makan ini punya dia. Karyawannya 15 sudah dibawa pergi umroh. Tukang pijit kakinya pun dibawa umroh. Mobilnya mewah parkir. Saya tanya, ente punya tuyul berapa? Kok punya duit banyak begini? Ujung-ujungnya saya tanya, selama kita sekolah dulu, apalah kesan engkau dengan aku? Apa kata dia? Kau tak sombong, man. Kau tak pernah nyinggung perasaan aku, man. Betul. Coba kalau saya waktu itu angkuh sombong, pasti dia bilang bayar 2 kali lipat. Jadi selama berkawan nih jangan sepelekan orang, jangan remeh-temehkan orang, jangan pilih-pilih kawan. Berteman hanya orang yang punya kebun sawit 100 hektar. Kalau cuman kebun sawit 2 hektar nggak mau, itu kan punya bapaknya. Berteman sama orang tengok dulu, kalau mobilnya mahal, ini berteman. Kalau pakai sepeda motor, itu kan punya bapaknya. Rezeki dia kita belum tahu. Jangan pernah menyepelekan orang. Kenapa? Karena kita tak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Salima al-uqul, salima al-qulub, salimat al-uqul, salimat al-qulub, salimat al-ajsad. Anggota tubuhnya baik. Anggota tubuh saya tak bahas.
Karena memang sudah saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, bukan dengar-dengar, bukan ditunjuk Kiai Ma'ruf dari luar, Ustadz Somad ini salon syariah. Enggak. Ada salon konvensional, ada salon syariah. Salon syariah itu apa? Mengembalikan kepada jati dirinya. Salon konvensional merubah dari yang normal menjadi abnormal. Berapa banyak suami sekarang istrinya pulang dari pengajian, dari pesta, mengamuk. Siapa yang mukul kau tadi? Kenapa? Sebelah hijau, sebelah biru. Salah pasang make up. Dagu disuntik, panjang. Hidung disuntik, panjang. Wajahnya itu yang asli cuma 5%. Yang 95% kresek semua. Namanya apa? Silikon. Silikon itu plastik. Ternyata Pak Polisi baru-baru ini menangkap malpraktek dokter yang bukan bidang dia, tapi karena oplas ini pemasukannya besar sekali, dimasukkanlah silikon tanpa izin yang tidak bisa connect dengan kulit dan darah. Akhirnya kalau dia tidak bisa berinteraksi dengan darah, apa yang terjadi? Darah membusuk, silikon mesti ditarik keluar. Kalau ditarik keluar, bayangkan kalau ditarik keluar dari dagu, dari hidung, bernanah hidung, bernanah dagu, mau dibongkar takut rusak. Akhirnya gimana? Pergi ke terapi lintah, digantungkanlah lintah di hidung. Kita pun nengok foto, pil kok gede, betul. Nampaknya terapi lintah menggantung. Biasanya kita kalau digigit pacat, digigit lintah, itu lama menggantungnya. Sampai gemuk lintah baru jatuh. Ini enggak, begitu ditempel jatuh. Begitu ditempel jatuh. Kalau ngomonglah lintah itu, ini darahnya tak sedap bro. Darah busuk. Lintah pun tak mau. Cacat. Berapa banyak orang. Ini sudah bagus diciptakan Allah SWT. Tadi naik kan pula ke ujung. Sulam. Mata yang sudah bagus lagi. Wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi, halu, merasa cantik. Nanti kalau kau tambahkan plastik di sini kau cantik, tambah. Kalau kau tambahkan di sini agak begini, cantik, tambah. Kalau matanya agak dibesarkan sedikit macam boneka Barbie, tambah. Ini mesti dipasang plastik, tambah. Akhirnya lentik ini. Wah, ada orang bakar sampah, turun. Plastik. Kecantikanmu hanya plastik, tapi hebatnya Gontor 7, semua tanaman-tanaman bunga-bunganya asli kayu. Memang tanaman. Di tempat lain saya ceramah plastik. Selalu saya kalau nasihat pernikahan, hai para laki-laki, kau mesti siap bahwa sifat manusia adalah bunga, berawal dari kuntum, lalu kemudian mekar, harum, mewangi. Setelah itu dia akan layu, kuning, dan mati. Awalnya memang alis mata seperti semut beriring. Begitu bertambah usia mulai macam PNS bubar barisan. Awalnya memang macam merah semangka merekah. Begitu hari berganti musim berubah, dia pun berubah juga macam semangka hampir busuk. Inilah sifat manusia. Kadang-kadang kita pula yang malu melihat manusia ini. Ditempelkan juga lipstik ke bibir, udah nggak lekat lagi. Dipaksa juga lekat, dipasang-pasang nampaknya lekat, begitu selesai rupanya ke bawah. Macam joker gitu. Itu tidak akan terjadi pada alumni Gontor 7. Kenapa? Karena mereka di sini dididik menerima kodratnya sebagai perempuan. Yang cantik bukan lipstiknya, yang cantik bukan bedaknya. Kalau kau cantik karena lipstikmu, lipstikmu tinggal, cantikmu melayang. Kalau kau cantik karena makeupmu, makeup mahal tak terbeli, kau pun menjadi tak cantik. Kau cantik karena wudhumu, kau cantik karena tahajudmu. Kok nggak tua-tua ya? Tetap fresh ya? Kenapa? Ini khasiat dari wudhu. Oh, jadi kau sangka aku tayamum selama ini? Jadi sebetulnya kecantikan itu bukan pada casingnya, tapi kecantikan itu dari dalam.
Apa dia? Itulah yang disebut dengan inner beauty, kecantikan dari dalam. Makna pertama dari salaha, saluha adalah salima. Makna yang kedua adalah lazima ala salah. Lazima, lazim, luzum, istiqomah, senantiasa, konsisten. Itu makna daripada salaha, saluha, lazima ala salah. Nahnu muslihun. Kamu bukan muslihun. Lawan dari kata muslihun adalah mufsidun. Sedangkan dia lazima ala salah. Banyak juga ketika di pondok dia salah, tapi setelah keluar jadi fasad. Banyak juga ketika dia sedang tempat belajar dia muslih, tapi setelah keluar dia menjadi mufsid. Maka tidak, jagalah anakku. Maka orang tua kalian juga mesti diceramahi. Kalian di sini sudah diajarkan pakai hijab, makanannya halal, makan pakai tangan kanan. Sampai di rumah emaknya minum pakai tangan kiri sambil ketawa. Hantu. Maka orang tua juga mesti. Tapi bukan berarti serta-merta setelah kalian tamat pesantren menjadi ustazah, sudah ngabdi, pernah jadi guru setahun, lalu pulang menceramahi. Ayah, sini, emak, sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak juga begitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau emak dan ayahmu itu mengajak engkau untuk berbuat maksiat, mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan kau ikut mereka. Tapi ayat itu masih koma. Ujungnya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan mereka dengan baik. Orang tua tidak pernah melihat kita sebagai ustadz dan ustazah. Orang tua melihat kita sebagai anak kecil yang baru pandai berjalan. Pulang saya ke rumah, waktu mak saya masih hidup. Mak, puasa Sya'ban itu tak wajib, mak. Sunat. Puasa Rajab juga begitu. Ah, enggak. Itu kata ustadz di musola kami kemarin. Aku nih ustadz nih. Jadi rupanya di dalam pandangan orang tua kita tidak pernah besar. Maka jangan ceramahi orang tua. Bayangkan anak kecil ceramah, lucu jadinya kan. Jadi kalau kita ceramahi orang tua kita, dia ketawa. Kok lucu tengok. Pandai pula kau ceramahnya aku sekarang. Dulu kalau mau aku waktu kau lahir ku picit mati kau. Jadi tentu kita sampaikan dengan baik. Ustaz selamat, mak saya belum pakai hijab, saya malu. Belikan hijab sebelum pulang, pakaikan. Cantik mak pakai hijab. Sentuh hatinya. Kalau sudah kau sentuh hatinya, dia akan mengikutmu untuk selamanya. Oleh sebab itu maka ini amat sangat penting. Aneh, perempuan ini makhluk yang aneh luar biasa. Saya sisiran. Saya tengok kawan saya sisiran, rambutnya ke belakang semua. Sisir. Rambut saya setiap disisiran, yang depan nih nggak mau, karena pusarannya ada di sini. Kenapa lah rambut saya di depannya ada pusaran di sini? Saya perhatikan, rupanya emak saya ada pusaran di sini. Saya, kita, anak adalah fotokopi emak kita. Saya tengok jari-jari tangan saya tengok jari-jari emak saya, sama. Aku fotokopinya. Jadi bagaimana anak Indonesia, anak Riau, anak Kampar, anak Rokan Hulu, anak Rokan Hilir, anak Indonesia ke depan, bagaimana ibu-ibu yang melahirkannya ini. Saya yakin dan percaya Indonesia lebih baik. Kenapa? Karena mereka yang solihah-solihah ini akan melahirkan generasi yang solih dan solihah. Judul kita baru dibahas sampai solihah. Qur'ani dengan informasi akan kita lanjutkan Ramadan tahun 2022. Karena waktu kita sampai jam 9.30, Ustadz Abdul Somad janji, Kiai mohon maaf 9.30 kami jalan menuju Cepron, karena kami acara di Cepron jam 10. Dan untuk sampai dari Rimbo Panjang ke Cepron setengah jam itu mesti melalui supir bernama Valentino Rossi. Mudah-mudahan
Sebenarnya saya sudah sampaikan tentang Qur'ani dan informasi. Karena ketika menyampaikan tadi yang kita bahas adalah ayat-ayat Al-Quran. Informasi, ya sekarang ini informasi dunia kecil saja. Apa yang terjadi di belahan bumi sana langsung masuk ke WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, Facebook. Ustadz Abdul Somad channel YouTube-nya apa? Ustadz Abdul Somad Official. Yang mana Pak Ustadz? Ini saya lihat banyak. Yang subscribernya 2 juta itu. Ustadz Instagramnya apa? Ustadz Abdul Somad Official. Berapa sekarang followernya? 5 juta. Ustadz FB-nya mana? Udah hilang semalam. Entah siapa yang menghacknya, hilang FB saya. Sedih Ustadz. Nanti kita buat lagi. Apalah susahnya itu. Itu bukan tujuan. Itu hanya sarana dakwah. Itu hanya dipakai untuk, karena kita sekarang media informasi. Anak-anakku, kalau kalian memanfaatkan media informasi, berpikirlah, apakah update status ini bermanfaat untuk diri, agama, dan umat? Kalau bermanfaat, lanjutkan. Kalau tak bermanfaat, coba Ustadz bacakan update terakhir Ustadz, kira-kira ada manfaatnya enggak? Tapi saya tak pernah update, karena saya tak tahu passwordnya. Pakai admin. Update terakhir, rehab rumah. Rumah sudah mau tumbang, maka direhab. Jamaah dimanapun berada, perhatikan rumah ini sudah mau tumbang. Sampaikah hati kita melihat mereka tertidur dalam keadaan rumah lapuk, kalau digoyang angin datang hantu belau malam-malam? Mari kita bantu saudara kita, kirimkan ke nomor transfer berikut ini. Akhirnya datang duit, dibangun. Semalam penyerahan kunci. Berikut ini penyerahan kunci secara seremonial oleh Abdul Somad. Padahal udah lama dibuka. Update sebelumnya, ceramah pakai animasi untuk anak-anak. Karena anak-anak gak bisa, dia mesti pakai bahasa dia, bilisannya qaumihi, animasi. Update sebelumnya, membawa ikatan motor besar, buka bersama. Kenapa dibawa orang pakai motor besar? Karena duitnya besar. Motor kecil tak ada duit. Bawa orang motor besar untuk buka bersama, menyerahkan bantuan pembangunan pesantren gratis untuk duafa di Palas, Simpang Bingung. Yang selama ini orang bingung mencari simpang, sekarang sudah dapat. Update sebelumnya, gambar seekor burung Raja Wali, di atasnya ada burung kecil di atas tengkuk yang selalu mencotok-cotok kepalanya. Maka apa kalimatnya di situ? Kalau ada burung kecil mengejarmu, meremehkanmu, menginjak pundakmu, mencakar tubuhmu, mematuk kepalamu, jangan lawan. Tarik nafasmu, kepakkan sayapmu lebih kencang, terbanglah lebih tinggi, supaya akhirnya dia hilang keseimbangan, kehabisan oksigen, dia akan jatuh. Ala hadhihi niyah, untuk segala niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah, sahabat, guru-guru kami, kiai-kiai kami, ya Allah. Wa khususan ala hadzal ma'hadil azim. Allahumma ja'al hadzal ma'had Darussalam Gontor 7 ma'hadan aziman mubarakan fih, takharrajat minhu az-za'imat waz-zahidat wal 'alimat. Allahumma ihfazhunna min kulli su' wa syarr. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma innaka afuwun karimun azimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana fir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li dzurriyyatina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li talibatina wa li jami'il muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha
Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirnya saya ucapkan tahniah. Selamat kepada para santriwati, tetap pertahankan kesuksesan dunia akhirat, istiqomah iman dan Islam, jadilah agent of change, agen-agen perubahan menuju kepada yang lebih baik. Mohon maaf atas segala kesilapan, terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.